事情即将开启。你可千万别去掺和啊！来一个杀一个，来两个杀一双。催动！还有多少超级存在会盯上你啊？瞬间就能湮灭一名凤凰不暇。木秀于林，凤必摧之。传承者。Pada episode 212 Swallowed Star kali ini, nama Luofeng kembali mengguncang seluruh alam semesta. Setelah memperoleh anugerah langsung dari Dewa Binatang, Luofeng dianugerahi sebuah harta berat tingkat puncak. Di saat yang hampir bersamaan, di bintang asal medan pertempuran paling brutal di jantung alam semesta, bersiap untuk kembali dibuka. Namun sebelum badai besar itu tiba, Luofeng memilih melangkah sendirian, menerobos wilayah suku Yanshen. Dengan satu tujuan, mengambil kembali Armor Ji yang menjadi bagian dari takdirnya. Dalam aksi yang mengguncang hukum langit dan bumi, Luofeng membunuh Raja Hojing secara langsung. Seorang dewa abadi, menumbangkan makhluk kehidupan khusus tingkat puncak abadi dalam pertarungan frontal. Kabar ini menyebar seperti ledakan supernova. Seluruh alam semesta gempar. Tidak ada yang bisa tetap tenang menyaksikan kenyataan bahwa seorang abadi biasa mampu melakukan hal yang bahkan membuat para penguasa alam semesta mengernyitkan dahi. Tak lama setelah itu, tingkat tertinggi klan manusia secara resmi mengesahkan satu keputusan penting. Luofeng memperoleh kualifikasi untuk duduk dalam konferensi tertinggi klan manusia. Ini bukan sekadar kehormatan. Artinya, Luofeng telah benar-benar diterima ke dalam lingkaran inti pengambil keputusan tertinggi umat manusia. Anugerah langsung dari Dewa Binatang sementara itu. Di dunia kemuliaan milik sekte leluhur, kabar lain yang tak kalah mengejutkan tersebar. Dari 8 Dewa Binatang, sosok legendaris Dewa Binatang Petir akan turun secara pribadi ke Pulau Zijing untuk memimpin upacara pemberian anugerah kepada Luofeng dan melakukannya secara terbuka. Bagi Luofeng, ini adalah kejutan besar sekaligus kehormatan luar biasa. Sambil menunggu kedatangan sang Dewa Binatang, Luofeng menata kembali hasil rampasan dari Raja Hojing. Di antara semua harta itu, 2 yang paling mencolok adalah baju perang Raja Jin Zhenhou, sebuah armor tingkat harta sejati dengan pertahanan yang menakutkan. Set harta berat, cakar menelan langit dan bumi. Senjata khusus yang sangat cocok untuk tubuh binatang bertanduk emas, mampu menumpuk daya serang secara berlapis. Ketika hari itu tiba, di bawah tatapan ratusan juta pewaris di Pulau Zijing, Dewa Binatang Petir turun dengan wibawa yang menekan ruang dan waktu. Ia secara khusus membawa Luofeng ke udara, lalu secara terbuka memuji pertumbuhan kekuatan dan keteguhan kehendaknya. Sebagai hadiah, Luofeng dianugerahi sebuah harta, cermin aurora benang emas. Setelah memberi beberapa nasihat, Dewa Binatang Petir pergi, meninggalkan Pulau Zijing yang tenggelam dalam kegemparan. Harta domain yang mengguncang hukum langit. Kembali ke kediamannya, Luofeng langsung meneliti harta baru tersebut. Secara klasifikasi, cermin aurora benang emas hanyalah harta berat tingkat puncak, namun nilai sejatinya jauh melampaui banyak harta sejati biasa. Ini adalah harta tipe domain yang sangat langka. Begitu diaktifkan, ia dapat membentuk wilayah emas seluas radius 100 juta kilometer, dipenuhi oleh cahaya aurora emas yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayah ini, Luofeng mampu menekan dan membelenggu musuh secara ekstrim. Yang lebih sempurna lagi, atribut harta ini sepenuhnya selaras dengan hukum emas yang dikuasai Luofeng. Ketika domain ini ditumpuk dengan pembakaran kekuatan ilahi miliknya, daya hancurnya cukup untuk mengancam penguasa alam semesta biasa. Fitnah yang mengubah Luofeng menjadi target semesta. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. 3 sahabat Luofeng tiba dengan wajah cemas, membawa kabar buruk. Raja Hojing telah dibangkitkan, kembali melalui pembalikan ruang dan waktu. Dan lebih buruk lagi, ia mulai menyebarkan fitnah mematikan di dalam aliansi ras. Ia mengklaim bahwa 2 serangan jiwa terkuatnya sama sekali tidak berpengaruh pada Luofeng, sehingga membuktikan bahwa Luofeng memiliki harta jiwa tingkat atas, sesuatu yang bahkan membuat penguasa alam semesta tergila-gila. Ia juga berbohong bahwa Luofeng berhasil lolos dari Yang Mulia Pei Feng karena memiliki istana terbang tingkat harta sejati. Raja Hojing bahkan menghitung kekayaan Luofeng secara rinci. Setidaknya 6 harta sejati, termasuk harta jiwa dan kemungkinan istana terbang.
Berita ini meledakkan dunia kemuliaan. Seorang abadi yang membawa kekayaan seperti itu, bagaikan seorang anak kecil yang berjalan di pasar ramai sambil membawa emas tak terhitung jumlahnya. Keserakahan para ahli ras asing pun tersulut sepenuhnya. Dalam sekejap, Luo Feng berubah menjadi gudang harta bergerak yang menggiurkan. Menghadapi gelombang niat membunuh dari seluruh penjuru semesta, Yang Mulia Zhenyan diliputi kecemasan. Namun Luo Feng justru tetap tenang. Ia tahu ini adalah racun beracun Raja Hou-Jing, upaya membunuhnya dengan tangan miliaran ahli semesta. Dengan dingin, Luo Feng berkata, "Datang satu, kubunuh satu. Datang dua, kubunuh sepasang. Jika tak mampu, aku mundur dengan tenang." Konferensi tertinggi dan awal era pembantaian. Di tengah badai ini, Luo Feng dan gurunya secara bersamaan menerima pesan dari sistem alam semesta virtual. Konferensi tertinggi klan manusia akan segera dimulai. Keduanya untuk pertama kalinya menghadiri pertemuan ini, dan dengan rasa penasaran, mereka menghubungkan kesadaran ke gunung para dewa. Langit dan bumi bergemuruh. Gerbang emas istana para dewa terbuka. Di atas takhta agung tertinggi, pendiri kapak raksasa dan penguasa kota kaos bersama belasan penguasa alam semesta tengah berdiskusi. Mereka menyinggung isu tuduhan bahwa penguasa kota kaos memihak Luo Feng. Dengan tenang, penguasa kota kaos menjelaskan bahwa dari 3 harta yang dimiliki Luo Feng saat masih dunia inti, hanya sayap Shiwu yang ia berikan. Sisanya murni hasil peluang Luo Feng sendiri. Para penguasa alam semesta pun mengangguk lega. Harta jatuh ke tangan klan manusia adalah keberuntungan, bukan masalah. Akhirnya, penguasa kota kaos mengumumkan inti pertemuan. Bintang asal akan segera dibuka. Medan pembantaian inti alam semesta. Panggung perebutan tertinggi miliaran ras. Tempat kelahiran harta sejati. Dan kuburan para raksasa. Setiap pembukaannya berlangsung 1000 era. Dan bahkan penguasa alam semesta dapat gugur di dalamnya. Kesempatan dan kematian berjalan berdampingan. Penguasa kota kaos menutup pengumuman dengan satu kalimat berat. Masih ada 10 tahun sebelum bintang asal benar-benar terbuka. 10 tahun persiapan. 10 tahun untuk membentuk tim, meminjam harta, dan mempertajam taring. Dan 10 tahun sebelum era pembantaian terbesar kembali dimulai. Seiring keputusan klan manusia untuk resmi memasuki bintang asal, suasana di seluruh wilayah manusia berubah drastis. Begitu kabar pembukaan bintang asal menyebar, para ahli kuat satu persatu mulai mendatangi Luo Feng. Tujuan mereka hanya satu, meminjam harta. Kini, fakta bahwa Luo Feng memiliki beberapa harta sejati sudah bukan rahasia lagi. Bahkan tokoh-tokoh tingkat atas pun turun tangan. Yang Mulia Pedang Sembilan datang. Tak lama kemudian, kakak senior kedua, Yang Mulia Guiyi, juga muncul secara langsung. Guiyi Yang Mulia menyampaikan maksudnya tanpa bertele-tele. Ia ingin meminjam harta jiwa milik Luo Feng. Namun, jawabannya tetap sama. Ditolak. Luo Feng menjelaskan dengan tenang bahwa ia sendiri juga akan memasuki bintang asal. Harta-harta itu bukan berlebih baginya, melainkan jaminan nyawa. Alasan sebenarnya jauh lebih rumit. Harta jiwa yang ia miliki bukanlah harta jiwa biasa. Mutiara menara yang melekat pada dirinya adalah inti pengakuan pemilik menara bintang. Harta ini terlalu dominan. Bahkan Yang Mulia alam semesta sekalipun, bila berani menyentuhnya dan mencoba menggabungkannya, siapapun yang memadukan, pasti mati. Dalam hati, Luo Feng sebenarnya sempat berpikir, jika itu hanyalah harta jiwa normal, meminjamkannya pada Guiyi Yang Mulia bukan masalah besar. Ia bahkan rela menunggu ratusan era sampai sang senior kembali dari bintang asal. Masalahnya, harta ini memang tidak bisa dipinjam. Yang Mulia Sayap Darah pun datang membujuk. Ia menekankan bahwa status Guiyi Yang Mulia tidak biasa, dan jarang sekali tokoh sekelas itu membuka mulut untuk meminjam sesuatu. Luo Feng hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Bukan karena enggan, melainkan benar-benar tidak mungkin. Setelah kabar itu menyebar, satu demi satu Yang Mulia alam semesta datang. Dan semuanya pulang dengan tangan kosong. Tak lama kemudian, seluruh lingkaran tingkat atas memahami satu hal.
Raja Daohe, Luo Feng, berniat masuk bintang asal sendiri. Mimpi meminjam hartanya sudah pasti kandas. Cemoohan, keraguan, dan tekanan keputusan ini memicu diskusi sengit. Sebagian orang mencibir. Menurut mereka, Luo Feng hanyalah dewa abadi. Meski kekuatannya setara Yang Mulia alam semesta tingkat menengah, membawa begitu banyak harta sejati ke bintang asal, sama saja dengan menjadi gudang harta berjalan, bunuh diri terang-terangan. Ada pula yang berkata, mati atau tidaknya Luo Feng bukan masalah. Namun bila harta sejati itu jatuh ke tangan ras asing, itu kerugian besar bagi seluruh klan manusia. Tentu saja, ada juga yang beranggapan penguasa kota kaos pasti akan turun tangan, mungkin bahkan mengatur dua penguasa alam semesta untuk membentuk tim bersamanya. Di alam semesta virtual, Yang Mulia Zhenyan dengan serius menasihati Luo Feng. Ia mengakui kekuatan muridnya luar biasa, namun menilai tidak perlu terburu-buru memasuki bintang asal. Bahkan karena urusan peminjaman harta ini, Luo Feng sempat berselisih dingin dengan dua penguasa alam semesta. Zhenyan mengingatkannya berkali-kali. Tempat itu terlalu berbahaya. Di bintang asal, Yang Mulia alam semesta tingkat tinggi gugur adalah hal biasa. Bahkan penguasa alam semesta pun sudah ada yang mati di sana. Bahkan lebih jauh lagi, penguasa alam semesta sejati pun pernah jatuh. Zhenyan berkata dengan nada getir bahwa kini banyak orang menertawakan Luo Feng. Bahkan teman-temannya sendiri tidak percaya ia bisa menciptakan keajaiban. Namun Zhenyan menepuk pundaknya dan berkata pelan, ia telah menyaksikan Luo Feng tumbuh selangkah demi selangkah. Ia percaya. Setelah gurunya pergi, Luo Feng berdiri sendiri, menatap kehampaan, lalu berbisik. Mungkin, selain guru, memang tak banyak yang percaya padaku. Bahkan dirinya sendiri, sejujurnya, tidak sepenuhnya yakin. Dengan kekuatan saat ini, bila bertemu penguasa alam semesta, ia tetap harus menghindar. Ingin merebut peluang di sarang harimau seperti bintang asal, terlalu sulit. Harapan terakhir, Jie-Jia satu-satunya sandaran Luo Feng kini hanya satu, Jie-Jia. Armor ini adalah harta sejati puncak yang secara khusus ditempa Zuo Shanke untuk murid ketiganya, dirinya. Armor itu dititipkan kepada kakak senior kedua dari suku Yanshen. Dibandingkan peta bintang atau sayap Shiwu, Jie-Jia berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi. Ia sudah bisa disebut harta sejati tingkat puncak. Bahkan nyaris menyentuh tingkat puncak ekstrem. Zuo Shanke meninggalkan tombak Yanshen dan jiwa sumber asli untuk murid keduanya. Menara Bintang dan Jie-Jia untuk Luo Feng. Menara Bintang karena suatu kecelakaan tak terduga telah melampaui batas dan menjadi harta karun tertinggi. Sementara Jie-Jia memang sedikit di bawahnya, namun sama sekali tidak kalah dibandingkan Sungai Seribu Harta milik penguasa kota kaos. Tanpa ragu lagi, Luo Feng pun berangkat menuju suku Yanshen untuk menuntut Jie-Jia. Menuju sarang api. Setelah terbang hampir 3 bulan, Luo Feng akhirnya tiba di wilayah rahasia Yanshen. Markas besar suku Yanshen terdiri dari 3 benua raksasa, dengan kelompok istana megah yang melayang di kehampaan pusat. Di aula utama, Kaisar Yan telah lama merasakan kedatangan Luo Feng. Ia memandangi sosok adik seperguruan ketiganya itu dengan ekspresi dingin. Di matanya, Luo Feng terlalu dalam, terikat dengan klan manusia. Berguru pada Zhenyan, berguru pada penguasa kota kaos. Kaisar Yan merasa Luo Feng melupakan sejarah bumi. Bagaimana umat manusia dulu merampasnya dengan licik. Ia yakin kebaikan klan manusia hanyalah alat untuk membuat Luo Feng mempertaruhkan nyawanya. Dengan suara rendah, Kaisar Yan berkata pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan Jie-Jia, harta super ini, digunakan oleh klan manusia. Tanpa perintah langsung dari Zuo Shanke, Luo Feng tidak akan pernah mendapatkan Jie-Jia. Saat menyebut nama Zuo Shanke, mata Kaisar Yan memancarkan rasa gentar. Semakin tinggi posisinya, semakin ia memahami betapa mengerikannya sosok itu. Di seluruh alam semesta, hanya ada satu orang yang benar-benar ia takuti. Zuo Shanke. Bahkan hingga hari ini, Kaisar Yan belum sepenuhnya menguasai Jie-Jia. Armor itu diciptakan khusus untuk murid ketiga. Tak satu pun ahli lain bisa mengakuinya sebagai tuan sejati.
Meski Kaisar Yan dapat menggunakannya, ia hanya mampu mengerahkan sebagian kecil dari kekuatannya. Ia menatap sosok Luo Feng di kejauhan dan tersenyum tipis. Jika adik seperguruan ketiga bisa benar-benar datang menemuiku, aku tentu tak berani melanggar perintah Zuo Shanke. Namun syaratnya satu, Luo Feng harus bisa sampai ke hadapannya. Begitu Luo Feng menghubungi para dewa abadi suku Yanshen, Kaisar Yan tak mungkin berpura-pura tidak tahu. Namun bila Luo Feng bahkan tak mampu mencapai sarang utama, maka ia bebas berpura-pura bodoh. Dengan satu perintah, Kaisar Yan mengunci ruang. Ratusan tahun cahaya wilayah sekitar langsung disegel. Koordinat ruang suku Yanshen pun telah disamarkan sepenuhnya. Bahkan bila Luo Feng memanggil penguasa kota kaos, dalam waktu singkat segel ini tak akan bisa ditembus. Di kehampaan itu, Luo Feng terus melakukan teleportasi. Sekali demi sekali. Saat jarak terasa semakin dekat, Luo Feng tiba-tiba menyadari sesuatu yang janggal. Gelombang ruang sepenuhnya terkunci. Tak ada celah sedikit pun untuk berteleportasi. Dalam benaknya, Luo Feng langsung mengingat beberapa tempat khusus. Markas sekte leluhur, wilayah inti klan manusia, dan wilayah rahasia asal. Semuanya memang tidak memungkinkan teleportasi. Namun, apakah suku Yanshen juga demikian? Jika benar-benar mustahil untuk teleportasi, bukankah itu berarti orang-orang mereka sendiri pun tak bisa bergerak bebas? Atau apakah ini kesengajaan kakak senior kedua? Ekspresi Luo Feng berubah. Tanpa ragu, ia masuk ke alam semesta gelap, lalu terbang menuju posisi yang seharusnya sesuai perhitungan. Ia mengeluarkan alat penentu koordinat ruang waktu. Begitu melihatnya, Luo Feng terdiam. Koordinat pada alat itu meloncat dari satu titik ke titik lain, sementara bagian tengahnya lenyap sepenuhnya, seolah-olah ruang di sana tidak pernah ada. Lebih aneh lagi, koordinat pada titik yang sama terus berubah tanpa henti. Metode ini jauh lebih mengerikan dibandingkan teknik penyamaran koordinat alam semesta gelap yang pernah digunakan Hu Yanbo di masa lalu. Saat itulah Luo Feng benar-benar mengerti. Penyamaran koordinat Piplau, penguncian ruang, bukan untuk menghalanginya sepenuhnya, melainkan memaksanya terbang perlahan. Ratusan tahun cahaya. Bahkan jika ia terbang mendekati kecepatan cahaya, tetap membutuhkan ratusan tahun untuk mencapai markas suku Yanshen. Hati Luo Feng menjadi tenang. Seperti dugaanku, kakak senior kedua sudah terlalu lama menggunakan Jia-Jia. Ia tidak ingin mengembalikannya lagi. Namun Kaisar Yan tidak turun tangan sendiri. Itu berarti satu hal. Ia masih tidak berani secara terang-terangan melanggar perintah Zuo Shanke. Luo Feng memahami perasaan enggan itu. Siapa yang rela melepaskan harta puncak setelah mencicipi kekuatannya? Namun keserakahan yang berlebihan pada akhirnya selalu membawa bencana. Lagi pula, pembukaan bintang asal akan berlangsung 1000 era. Waktu adalah sesuatu yang tidak ia kekurangan. Terbang ratusan tahun dengan kapal luar angkasa, baginya itu hanyalah sebuah kultivasi panjang dalam kesunyian. Niat membunuh di balik kesunyian. Di depan aula utama, Kaisar Yan berdiri di belakang punggung. Tatapannya menembus kehampaan, mengamati kapal luar angkasa Luo Feng yang melaju tenang. Di dalam kapal itu, Luo Feng tampak santai dan tak tergesa-gesa. Ini membuat Kaisar Yan sedikit terkejut. Ia semula mengira, dengan penguncian ruang dan penyamaran koordinat alam semesta gelap, Luo Feng akan mundur karena sadar diri. Namun kini jelas, adik seperguruan ketiganya telah bertekad bulat untuk datang dan mengambil Jia-Jia. Jika demikian, tak ada lagi ruang untuk berlembut. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika harus merobek wajah. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh alam semesta. Yang pertama menerima kabar adalah dunia kemuliaan sekte leluhur, tempat berkumpulnya pewaris dari berbagai kekuatan besar. Informasi itu menyebar dengan kecepatan mencengangkan. Seorang tetua ketiga suku Katak Lumpur segera berangkat menuju wilayah suku Yanshen. Tak lama setelahnya, Raja Hojing mendengar kabar tersebut dan tertawa terbahak. Sejak lama ia menantikan Luo Feng meninggalkan perlindungan klan manusia. Kini, kesempatan emas itu akhirnya tiba.
Di dalam klan manusia sendiri, keadaan pun menjadi ricuh. Para ahli yang sejak awal tidak menyukai Luo Feng bersorak diam-diam. Menurut mereka, Luo Feng hanya mencari jalan menuju kematian lebih cepat. Jaring yang sudah dipasang, namun Kaisar Yan telah lama bersiap. Ia memanggil Yang Mulia Ba Feng dari Aliansi 9 Wilayah dan menyuruhnya menunggu di sisi. Ba Feng yang mulia terkenal ahli memburu target yang lebih lemah. Untuk menghadapi seseorang seperti Luo Feng, ia adalah pilihan yang sangat tepat. Maksud Kaisar Yan jelas, biarkan para ahli ras asing yang berdatangan itu bergerak terlebih dahulu. Jika mereka gagal, Ba Feng yang mulia akan turun tangan. Ba Feng tentu saja menyambut tugas itu dengan senyum lebar. Kesempatan melayani Kaisar Yan adalah kehormatan langka. Kaisar Yan berdiri di depan aula, menatap kapal Luo Feng yang semakin mendekat dan berpikir dalam hati. Jika adik seperguruan ketiga mundur sekarang, masih ada jalan keluar. Namun bila ia terus maju, maka benar-benar tidak akan bisa melarikan diri lagi. Koordinat terbuka, perburuan dimulai. Di sisi lain, Luo Feng masih berada di dalam kapal, meneguk arak dengan santai. Tiba-tiba, ia menerima pesan dari Raja Xianyu melalui alam semesta virtual. Wajah Raja Xianyu tampak tegang. Ia memberitahu Luo Feng bahwa koordinatnya telah dipublikasikan. Kini, entah berapa banyak ahli ras asing yang sedang bergegas ke arahnya. Setelah mendengarkan dengan tenang, Luo Feng hanya tersenyum. Terima kasih. Pesan ditutup. Kapal luar angkasa terus melaju. Tak lama kemudian, kapal itu berhenti mendadak. Luo Feng keluar dari kabin. Di sekujur tubuhnya, muncul cahaya hijau kebiruan yang kabur dan misterius. Melalui persepsi ruang waktu, Kaisar Yan melihat pemandangan itu. Ia mengira Luo Feng akan melarikan diri melalui transmisi kerajaan ilahi dan tanpa sadar menghela napas lega. Namun, Luo Feng tidak pergi. Ia hanya memanggil seorang budak ras asing, lalu membiarkan budak itu pergi melalui transmisi kerajaan ilahi. Sementara dirinya sendiri kembali ke kapal dan melanjutkan perjalanan. Kaisar Yan mengernyit. Ia tidak mengerti. Untuk apa Luo Feng mengirim seorang budak pergi? 3 penguasa alam semesta turun. Tak lama kemudian, gelombang niat membunuh pertama tiba. Yang muncul paling awal adalah pemimpin sekte sayap jahat dari suku iblis. Disusul oleh bijak katak lumpur dari suku katak lumpur. Dan yang terakhir, Yang Mulia Masya, 3 penguasa alam semesta. Mereka datang dari arah yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Harta sejati milik Luo Feng. Dan di kehampaan sunyi itu, perburuan besar. Akhirnya resmi dimulai.